Apa hubungannya antara Syiah dengan penaklukan Persia? Ada sebagian ya, ahli sejarah yang mengatakan kemungkinan karena Persia takluk pada saat itu, sebagian orang-orang yang Persia memang tidak menerima itu mereka pura-pura masuk Islam, kemudian mereka akhirnya coba menyebarkan masalah. Tapi ini cuma berita ya, saya tidak punya referensi tentang masalah itu. Kalau yang saya tahu sih tidak ada hubungannya. Memang Abdullah bin Saba yang mendirikan pemahaman Syiah sebagaimana saya jelaskan tadi. Mengapa saat tidak berdoa untuk kebaikan kaum muslimin pada saat fitnah antara Ali dan Muawiyah, malah memilih tinggal di pedalaman dan mengembala kambing? Saya tidak ada informasi masalah itu. Allahu alam. Karena memang tidak dinukil kepada kita kisah, tidak mungkin dikarang-karang, gitu kan? Jadi saya tidak pernah dapat riwayatnya. Kenapa saat tidak berdoa agar fitnah kaum muslimin terangkat? Ada kemungkinan bisa saja terjadi karena Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal sahibus sir, yang memang menyimpan rahasia Nabi SAW, itu pernah didatangi oleh Umar bin Khattab, dan Umar berkata, wahai Hudzaifah, apakah Nabi hitung saya termasuk orang munafik? Karena Hudzaifah tahu, gitu kan? Kata Hudzaifah, tidak ya Amir Mukminin, tidak. Waktu itu jadi raja, tidak. Maaf, kata Hudzaifah kepada Umar waktu itu, tidak wahai Umar, ya, sebelum jadi khalifah. Lalu kemudian kata Umar, kira-kira fitnah yang akan terjadi yang Nabi sudah sampaikan. Karena Nabi SAW, semua sahabat tahu masalah ini. Beliau pernah berdiri di sebuah batu di dekat masjid beliau, lalu beliau melihat dengan meletakkan tangan beliau di atas matanya, di keningnya, sambil mengatakan, sungguh saya telah diperlihatkan fitnah-fitnah yang masuk di depan-depan rumah kalian, gitu kan? Maka artinya ini akan terjadi masalah nih di Madinah nanti, gitu kan? Seperti itulah. Tapi Allah SWT tidak izinkan Nabi SAW pada saat itu untuk, itu kejadian nanti yang akan terjadi. Nabi SAW tidak punya wewenang untuk meluruskan atau memperbaiki atau mengingatkan masalah. Cuma mengatakan seperti itu. Lalu kata Nabi SAW, kalau kalian sedang menghadapi fitnah itu, maka tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Patahkanlah pedang-pedang kalian. Gitu kan? Seseorang di antara kalian makin tertutup, maka makin afdal. Makin dia di rumahnya, maka makin lebih baik. Seperti itulah. Ya, jadi itu perintah dari Nabi SAW. Bukan mustahil, hadis-hadis seperti ini sampai kepada saat dia tahu kalau itu memang Nabi sudah sampaikan, dan tidak mungkin terangkat fitnah itu karena memang Allah sudah takdirkan, kan gitu. Maka itu mungkin ya salah satu sebab yang bisa dikatakan kenapa saat tidak berdoa. Apa penyebab fitnah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, Ali dan Aisyah, sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas berpihak, tidak ikut-ikutan dalam fitnah tersebut. Ini saya tidak bisa jawab sekarang, tapi saya sarankan teman yang bertanya kembali kepada kisah Ali. Ini kan serial sahabat kita yang ketujuh ya. Kita sudah pernah bahas Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, ini yang ke-8. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kembali kepada kisah sahabat di YouTube ada, sama seperti ini, pertemuan di masjid ini juga, yang setiap bulan kita lakukan, kisah tentang Ali radhiyallahu anhu. Saya panjang lebar ceritakan, karena itu kalau saya ceritakan akan panjang lagi. Apa sebab-sebabnya, gitu kan? Bagaimana proses terjadi perang Jamal, bagaimana keterlibatan Zubair sama Talha, dan saya jelaskan juga di zaman Talha, bahasan Talha dan Zubair. Kemudian bagaimana kondisi Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kondisi berkhianatnya masyarakat Irak. Itu panjang sekali kisahnya. Jadi bisa kembali ke situ. Seperti apa manaqib Sa'ad radhiyallahu anhu di dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini tidak disebutkan secara khusus ya. Jadi yang menonjol dari beliau itu adalah jihadnya. Kalau kita temukan misalnya kisah sahabat-sahabat seperti Uthman bin Affan, yang menonjol memang sedekahnya, Abdurrahman memang sedekahnya, gitu kan. Maka memang saat yang menonjol adalah jihadnya, perangnya. Tapi beliau adalah orang yang mampu. Makanya pada saat beliau mau mewasiatkan tadi sepertiga hartanya, itu karena kekayaan yang cukup banyak. Tapi saya sendiri pribadi belum pernah menemukan bagaimana bentuk sedekahnya saat dalam masalah jihad di jalan Allah itu. Apakah saat termasuk sahabat yang memiliki kelebihan harta seperti Uthman dan Zubair? Saya tidak temukan itu. Saya belum temukan riwayat masalah itu. Hikmah kekalahan di perang Uhud apa Ustaz? Ini ada bahasan di sirah ya. Ini tidak masuk ke sini, tapi karena ada kehadiran Sa'ad tadi, hikmahnya penyebabnya salah satunya adalah karena turunnya 43 pemanah dari bukit pemanah yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan jangan turun sampai kalian mendapat instruksi dari saya, menang atau kalah.
Tapi akhirnya Abdullah bin Jubair dengan 6 orang yang lainnya, 7 orang tidak mau turun pada saat 43 orang turun. Karena melihat pasukan kafir sudah hilang, sudah nggak ada, sudah lari. Banyak harta perang, ghanimah di kancah peperangan gitu. Maka pada saat itulah 200 pasukan Khalid bin Walid manuver di belakang bukit pemana, kemudian membunuh 7 orang sahabat yang terlihat di atas, kemudian menyerang dari belakang. Pada saat mereka menyerang, maka yang sahabat yang dibawa di kancah peperangan kurang lebih 600 orang lebih, itu kocar kacir, walaupun cuma 200 yang nyerang, lebih sedikit tapi kepasukan kuda. Lalu mereka mengangkat syair-syair, menyebutkan syair-syair perangnya orang-orang Quraisy. 2000 orang yang lari dari kancah peperangan mendengarkan itu, kemudian mereka kembali. Itulah kurang lebih penyebab utamanya. Kalau hikmahnya, ulama menyebutkan yang paling pertama, tidak bolehnya melanggar instruksi pemimpin. Dan Allah SWT ingin berikan pelajaran kepada kaum muslimin, karena pemanah tadi dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi, pentingnya pemimpin dalam Islam ini luar biasa, harus dipatuhi, gitu kan? Sampai dalam keadaan safar saja, kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian safar 2 atau 3 orang, kecuali dia sudah tunjuk 1 orang jadi pemimpin. Dan harus dipatuhi, berhenti, gitu kan? Memang sudah begitu, namanya amir safar. Itu baru kecil, masalah sholat ada pemimpin, di rumah tangga ada pemimpin. Harus dipatuhi semua, gitu kan? Imam tidak boleh dilanggar. Instruksi Allah Akbar, ruku, sujud, semuanya harus ikut. Tidak boleh ada yang langgar. Langgar berarti batal sholatnya, gitu kan? Dalam rumah tangga suami harus dipatuhi, gitu kan? Kemudian ruang lingkup pemerintahan juga begitu, pemimpin harus dipatuhi. Kata Nabi SAW, akan datang pemimpin yang kalian tidak suka sebagian keputusan dan kalian suka sebagian keputusannya, karena tidak sesuai dengan hukum Allah yang kalian tidak suka itu. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami boleh memberontak? Kata Nabi SAW, tidak boleh, selama mereka tidak melarang kalian sholat. Gitu kan? Jadi jelas sekali di sini, pemimpin penting dalam Islam. Termasuk di kancah peperangan, tidak boleh melanggar instruksi pemimpin. Makanya dipilih pemimpin yang saleh. Seperti pemilihan saat tadi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Itu hikmah yang pertama yang bisa diambil karena melanggarnya instruksi pemimpin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kaum muslimin, gitu kan? Menguji kaum muslimin artinya tidak selamanya akan dilaluin, tidak ada cobaan, semuanya mulus-mulus saja. Ada cobaan, gitu kan? Ada cobaan. Tetapi bukan berarti orang kafir itu sudah menang atas segalanya, karena setelah mereka pulang pun dari kancah peperangan, ini Anda bisa ikutin di YouTube, saya panjang lebar sampaikan tentang sirah. Jadi pada saat kaum musyrikin meninggalkan kancah peperangan Uhud, pada saat itu mereka kan tadinya Uhud itu ada kurang lebih jaraknya sekitar 2-3 km dari pintu gerbang Madinah pada zaman dulu. Jadi ada pintu gerbang benteng Madinah, itu Uhud di luarnya cuma 2-3 km. Orang-orang musyrik itu tadinya datang mau menyerang Madinah. Tadinya mau Madinah, tapi karena Nabi SAW membentuk pasukan sekitar 700 orang, tadinya 1.300 orang munafik yang kembali, manuver di belakang kebun-kebun kurma di dekat Gunung Uhud, kemudian tiba-tiba berada di belakang pasukan orang-orang musyrik. Maka orang-orang musyrik tidak jadi nyerang Madinah, menghadapan dengan pasukan muslimin, gitu kan? Pada saat mereka menang pun, mereka pulang, mereka tidak serang Madinah. Di tengah jalan mereka sempat berkata, loh, kita kayaknya belum dapat target nih, belum sempat masuk ke Madinah. Ya, pada saat mereka mau kembali, mereka kaget mendengar ternyata Nabi SAW waktu pulang dari Uhud memberikan instruksi, semua yang hadir di Uhud, luka atau sehat, semua jangan masuk ke rumahnya, bahkan tidak boleh mandi pada saat itu, tidak masuk ke rumah. Biasanya mereka habis jihad, mereka perang, pulang, mereka bersihkan badannya, ini dalam kondisi seperti itu, tidak masuk ke rumahnya, naik kendaraannya, kemudian mengejar orang-orang Quraisy yang sudah luka-luka nih, semua mengejar, sampai menuju ke sebuah tempat namanya Hamrat Asad. Hamrat Asad ini sebuah wilayah yang orang-orang Quraisy tahu tempat itu. Tiba pasukan muslimin di sana, orang-orang Quraisy kaget, kok bisa pasukan baru dikalahkan, sudah bisa bentuk pasukan lagi, gitu kan? Maka mereka akhirnya jadi ragu untuk kembali. Jadi hikmah yang lain adalah Allah SWT ingin memberikan kepada kaum muslimin pelajaran, cobaan juga bisa terjadi dalam kehidupan, tapi mereka bukan kalah mutlak, karena setelah kejadian Hamrat Asad, Nabi SAW tinggal di sana sampai beberapa hari, dan orang Quraisy tidak berani kembali. Mereka pulang, akhirnya di Jazirah Arab tersebar berita pada saat itu, kalau muslimin sempat dikalahkan, lalu kemudian mereka menang, dan Quraisy tidak berani ketemu. Berarti Allah SWT menghibur juga para sahabat pada saat itu dengan kemenangan di Hamrat Asad, dan itu tidak bisa dipisahkan dengan perang Uhud. Nah, pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema saya nggak jawab ya.
Ini masalah sholat safar dan segala ini bisa ditanya di tempat lain. Bagaimana cara sholat dalam keadaan perang? Mohon dicontohkan. Bagaimana caranya contohkan? Kita bentuk pasukan dulu. Baru saya praktekin. Jadi jangan diminta dicontohkan gitu kan. Ada namanya sholatul khauf. Sholatul khauf. Dan ini di YouTube juga sudah ada. Bab khusus saya bahas masalah sholatul khauf. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin sholatul khauf. Dengan cara imamnya sholat dan itu. Misal kalau dia bukan jarak safar, misal di kota Jakarta tiba-tiba ini sebuah tempat diserang oleh musuh. Kita dalam kota kita, gitu kan? Maka sholatnya pada saat berhadapan dengan musuh, imamnya berdiri, gitu kan? Kemudian datanglah pasukan pertama yang sholat bersama imam. Begitu rakaat kedua, gitu kan? Imamnya duduk, tetap tidak berdiri. Imamnya tahiyat, kemudian dia duduk. Lalu makmum yang ada di belakang menyempurnakan 2 rakaat yang tersisa. Mereka bubar, datang makmum yang kedua yang belum sholat, yang tadinya berjaga-jaga ikut. Begitu mereka sudah susun saf, imamnya berdiri, melanjutkan 2 rakaat sisa, lalu mereka ikut. Jadi semuanya ikut sholat berjamaah, tapi cuma dapat 2 rakaat. Setelah imam 2 rakaat, gitu kan? Imamnya salam, lalu yang baru datang melanjutkan 2 rakaat yang tersisa. Ya, seperti itu. Dan dibolehkan dalam peperangan untuk memegang senjata. Boleh memegang senjata sambil ibadah, yani sambil sholat. Tinggal bahasan para ulama bagaimana kalau seandainya perang sedang berkecamuk. Apakah mereka tunda sholatnya atau tidak. Salah satu yang boleh menjamak sholat di kancah peperangan. Ya kan? Kalau dianggap memang peperangan itu bisa selesai. Tapi kalau peperangan tidak bisa selesai, maka mereka sholat dalam keadaan mereka. Jadi misalnya di atas tunggangan, seperti orang kalau lagi safar, dia sholat, gitu kan. Dalam kondisi bagaimana keadaan mereka itu. Ustaz, apakah sahabat saat pernah memimpin pasukan dalam penaklukan Konstantinopel? Kalau pernah, bagaimana hasil usaha beliau dalam penyerangan tersebut? Saya belum tahu, saya tidak pernah temukan riwayat masalah itu. Yang saya tahu itu ada Abu Ayyub al-Ansari, ya. Sahabat Nabi yang lain memang yang pernah ikut di kancah peperangan dan menuju Konstantinopel, dan beliau sempat wafat sebelum sampai ke sana. Kalau saat saya belum tahu, Allahu a'lam. Bagaimana bisa Persia yang sudah dikuasai Islam bisa jadi negara Syiah? Ya ini karena fanatisme ya. Dari pemahaman itu diangkatlah disebarkanlah di sana. Dan memang Iran itu atau wilayah Persia tidak semuanya Syiah. Wilayah Persia itu banyak ahli sunnah, mayoritasnya ahli sunnah ya, wilayah Persia ya. Seperti misalnya kita tahu wilayah Rusia, Azerbaijan gitu kan, Uzbekistan, itu negara-negara sunni semua. Irak, kan itu. Iran pun di dalamnya itu ada, kalau saya tidak salah, sekitar 1,5 juta ahli sunnah, gitu kan. Ada di dalamnya ahli sunnah. Jadi bukan semuanya Syiah. Jadi Syiah itu segelintir, memang ada, dan banyaknya mereka di Iran, gitu kan. Banyaknya di Iran. Hanya itu, jadi tidak semua wilayah Persia. Pemahaman ini memang pasti menyebarlah, karena semua pemahaman apapun yang sesat, yang menyimpan dari agama Islam, pasti didukung oleh syaitan, pasti. Ya, syaitan akan kembangkan masalah-masalah seperti ini. Allahu a'lam. Ini yang baru ya. Baik, jangan ditambah lagi ya. Kita tutup dengan ini insyaallah. Bagaimana keyakinan saat begitu besar sampai mengatakan 1000 nyawa yang dimiliki ibunya saja tidak berguming? Ya, keyakinannya tentang kebenaran agama Islam ini, inilah yang tadi saya bilang, pelajaran yang kita harus ambil, keyakinan yang harus tertanam dalam hati kita. Dan kisah saat sampai kepada kita untuk menjadi pelajaran. Bisa saja melalui lisan saya pun dapat pelajaran dan Anda pun dapat pelajaran untuk mengambil pelajaran dari situ. Jadikan sebagai pegangan hidup. Memang keyakinan asas sebagai seorang muslim, yakin terhadap Allah itu ada, janji-janjinya Allah juga ada. Itu yang membuat saat sampai tidak terganggu dengan sumpah atau boikot ya, atau mogok makan daripada ibunya tadi. Apa alasan Nabi meminta doa saat mustajab? Saya tidak tahu soal itu. Itu rahasia Nabi SAW. Beliau mendoakan agar saat diterima doanya itu Nabi SAW memang khususkan gitu.
disebutkan, apakah boleh kami memerangi pemerintah Indonesia yang zalim? Apa ini? Apa ya? Pokoknya apa tindakan kami yang arif? Jawaban saya tidak boleh. Kenapa harus memerangi pemerintah? Bagaimana caranya perangi pemerintah? Nggak boleh. Jadi Nabi SAW tadi sudah saya sebutkan, subhanallah, hadisnya kan? Hadis Nabi jelas, akan datang pemimpin-pemimpin setelah aku meninggal, yang kalian suka sebagian keputusannya karena sesuai dengan hukum Allah, dan ada yang kalian tidak suka karena tidak sesuai dengan hukum Allah. Kata para sahabat apa? Boleh kami memberontak? Ya Rasulullah, sahabat sudah tanya dulu. Kata Nabi SAW, tidak boleh selama mereka tidak larang kalian sholat. Riwayat lain mengatakan selama mereka sholat, gitu kan? Kalau selama masjid masih dibolehkan, azan, sholat, apalagi kayak kita sekarang, Masya Allah di Indonesia boleh pengajian, boleh muslim bebas pakai pakaiannya. Kalau Ramadan diiklankan, haji, pemerintah ikut-ikutan mengaturnya, gitu kan? Ada Majelis Ulama Indonesia, ada Departemen Agama, ada Pengadilan Agama. Nikah dengan cara Islam, cerai dengan cara Islam, warisan bisa dengan cara Islam, ada. Tapi ada memang orang-orang yang lain, ya itu terjadi. Tapi kan kita ada, umat Islam kan nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa harus memerangi, gitu kan? Jadi ini harus diperbaikin dulu. Kita lebih baik mendakwahi, meluruskan, gitu kan? Ya, kecuali kalau sudah sholat tidak boleh, masjid ditutup, nah itu lain. Ya. Itu lain, itu sudah masuk dalam sabda Nabi SAW tadi. Jika ada jihad ekspansi, maka bukankah ini semacam ungkapan oleh orang Islam fobia, ya, bahwa Islam dibawa dengan pedang, bukan Islam rahmatan alamin. Loh, Islam dibawa dengan pedang di sebagian kegiatan memang benar. Bukan berarti pedang itu kita bawa berarti kita itu kejam, tidak. Karena pedang itu diayunkan setelah menolak Islam dulu. Kan ditawarin dulu Islam. Dan kata para ulama, apa sebabnya, apa hikmahnya, kenapa setelah tawarin Islam harus bayar jizyah? Kalau mereka tidak mau bayar upeti, maka mereka diperangin. Karena mereka menolak kebenaran. Orang yang mengatakan, oh berarti Islam itu disebarin dengan kekerasan atau ini, bukan kekerasan kok itu. Dan kita juga punya konsep kan dalam jihad, tidak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh orang perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh bunuh tumbuh-tumbuhan. Ada hadis Nabi yang menjelaskan masalah itu. Jadi kita punya konsep gitu kan. Mereka mau mengatakan seperti itu tuh terserah saja. Yang jelas memang Islam di sebagian wilayah tersebar dengan dakwah, sebagian dengan jihad memang. Dan jihad itu bagian daripada dakwah. Justru sekarang pada saat kita tinggalkan, ya kita lihat bagaimana kaum muslimin terpuruk, gitu kan? Kita selalu diterkebuhi, diterkemas seakan-akan Islam ini keras, kalau sedikit menunjukkan kekuatan. Ini salah. Orang-orang kafir menunjukkan kekuatan. Amerika masuk di Irak. Ya, beberapa orang negara-negara kafir main masuk, Israel masuk ke Palestina. Terus apa yang kita bisa lakukan? Coba kalau ada seperti pasukan Salahuddin Al-Ayyub, gitu kan? Pasukan-pasukan jihad yang memang siap ekspansi. Pada saat itu langsung Salahuddin berangkat, ditutus oleh Nuruddin Az-Zinki, gubernurnya Khilafah Abbasiyah, mengutus Salahuddin menuju ke Mesir. Gitu kan? Akhirnya memenangkan peperangan, karena ada pasukan ekspansi yang siap untuk mengekspansi wilayah, menolong peperangan, itu kan perlu. Sekarang tidak ada di umat Islam. Sekarang umat Islam di Arakan, ya, di Myanmar, itu mereka diperjualbelikan. Saya lihat cuplikannya sekarang umat Islam yang ditawan-tawan oleh orang-orang di Thailand dan di Myanmar itu diperjualbelikan $1.000. Ada cuplikannya tapi dalam bahasa Arab, sayangnya di YouTube ya. Saya tidak tahu bahasa Indonesia sudah diungkap belum. Saya juga baru lihat kemarin, tidak sengaja saya lihat cuplikannya. Ada beberapa syekh sampai datang dari Saudi ke penjara-penjara mereka di Thailand, dan itu umat Islam di sana tidak boleh ketemu sama siapapun. Dan kalau ada orang-orang yang datang mau membeli, tinggal bayar $1.000, tinggal tunjuk siapa yang dia mau, dia bawa. Jadi perbudakan yang luar biasa terjadi pada umat Islam. Pada saat umat Islam tidak punya informasi, tidak punya kekuatan jihad ekspansi, ya beginilah keadaannya, gitu kan. Tapi kita berada di tengah-tengah, bukan berarti ini, ayo kita memberontak, ayo kita buat pasukan, tidak, bukan itu maksudnya. Tapi punya persiapan, gitu kan? Kita punya persiapan untuk membela agama kita bukan konyol, gitu kan? Seperti itu yang dimaksud. Di awal bahasan Ustadz, bahas masalah, apa ini? Perusak akidah, seperti tokoh-tokoh film Spiderman, Batman, Superman, dan lain-lain. Pertanyaan saran. Kenapa umat Islam tidak membuat sebuah film tentang para nabi dan sahabat yang kisahnya luar biasa? Jika takut artisnya buruk, akhlaknya di luar, pakai saja aktornya para ustadz.
Di sini tulis lagi contohnya Ustadz Khalid gitu. Misal berperang sebagai Umar bin Khattab. Jadi umat Islam punya tontonan yang tidak merusak akidah. Yang saya mau tanya balik kepada penanya ini, kalau tidak pakai tontonan kenapa? Misal baca buku kah, hadir pengajian begini, kan kita tidak butuh melihat ya. Jadi tidak harus apa yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim itu kita tarik kepada Islam, kan gitu. Apalagi memang khawatir mudaratnya begitu, karena banyak teman-teman kita di Mesir yang membuat kisah-kisah tentang orang-orang ini, sahabat-sahabat, ternyata di luar dia aktor-aktor yang luar biasa itu, ya. Kemaksiatannya banyak, ya. Orang-orang yang di sisi lain film-filmnya banyak gitu. Kalau Ustadz mau dijadikan sebagai artis ini nanti ketemu atau enggak, nggak tahu gitu. Dia bisa action nggak, dia bisa ini nggak, dia bisa itu nggak, terlalu banyak. Sementara kita dengan majelis ilmu begini, kira-kira antum sudah dapat informasi tentang saat nggak? Sudah kan? Ya sudah selesai, sudah cukup. Itulah ilmu seperti itu. Tidak selamanya harus ada visualnya gitu kan. Jadi ini saya rasa sudah cukup gitu. Daripada kita harus masuk kepada pintu-pintu yang akhirnya kita seperti kesannya bersaing. Dan mau tidak mau nanti akan ada aktor perempuan, akan ada begini, akan ada begitu. Apalagi kalau misal ada kisah-kisah masa jahiliyahnya misalnya. Seperti Umar bin Khattab lagi mabuk, berarti dia harus pegang khamar. Wah ini jadi kacau nanti. Kalau enggak lengkap dong ceritanya, kan gitu. Tapi kalau cuma seperti ini kita sampaikan dulu pernah begini, kan tidak ada visual, tidak ada sesuatu yang... Jadi lebih besar mudaratnya kalau seperti itu. Ustadz banyak di media sosial menyebutkan nama Rasulullah SAW dan para sahabat dengan diawali kalimat Sayyidina. Dan juga bersalawat menggunakan kalimat tersebut. Apakah diperbolehkan? Karena saya pernah dikatakan sesat gara-gara menasehati jangan bersalawat dengan tambahan kalimat tersebut. Tentu kalau di luar salawat ya, di luar salawat, misal statement, saya misalnya mengatakan, saya akan menceritakan tentang tuanku Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya bahasakan begini, itu nggak salah secara bahasa. Saya menghormati Sa'ad sebagai sahabat Nabi, saya mengatakan tuanku. Tuanku ini, saya mengatakan guru saya, tuan saya. Biasanya di bahasa Melayu ada juga tuan guru misalnya kan gitu. Itu semua hal biasa saja. Tapi kalau dihubungkan dengan zikir, dihubungkan dengan doa, dihubungkan dengan ibadah, nah ini saran ulama untuk tidak dilakukan. Karena memang lafaz-lafaz hadis datang, semua hadis tentang salawat Ibrahim di tahiyat bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tidak ada kata-kata sayyidina dalam riwayat, tidak ada. Sama sekali, nggak ada satupun riwayat masalah itu. Gitu kan? Kalau ada orang menambahkan, oh karena saya menghormati Rasulullah. Betul Anda menghormati Rasulullah. Kita juga semua menghormatinya. Tapi kita pengikut beliau yang setia. Orang yang cerdas, orang yang memahami hadis Nabi yang berbunyi, semoga Allah, kata beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dari aku seperti apa yang dia dengarkan dari aku. Atau seperti apa yang dia dapatkan dari aku. Memang begitu. Nabi SAW mengatakan lafaz hadis misalnya innamal a'malu binniyat. Sudah innamal a'malu binniyat. Seperti itulah. Misal subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya itulah lafaz zikirnya. La ilaha illallah, ya seperti itulah. Jangan ditambah-tambah. Astagfirullah. Ada lafaznya misalnya. Sudah cukup dengan itu. Karena Nabi SAW diutus jadi sebagai Rasul. Menyampaikan dari Allah. Tidak perlu kita tambahin. Karena kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Kan gitu. Jadi bukan berarti dengan kita menyebutkan nama Nabi SAW tanpa Sayyidina, berarti tidak menghormati. Enggak kok. Sama sekali enggak gitu kan. Itu karena kita biasa di Indonesia masih menganggap kalau menyebutkan nama orang tua atau ini, tidak menyebutkan bapak atau apa mungkin tidak hormat. Itu mungkin adab kita ya, tradisi kita. Oke lah, itu bisa kita katakan oke. Tapi jangan dipukul rata kepada semua hukum syar'i. Karena dalam agama kita memang tidak seperti itu. Allah SWT menyebutkan nama para nabi-nabinya. Kita boleh mengatakan Ibrahim alaihissalam. Tidak, itu bukan berarti tidak sopan. Kita boleh mengatakan Hud alaihissalam, Adam alaihissalam. Walaupun kita tidak mengatakan nabi sebelumnya. Kita boleh mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak aib dalam agama kita. Itu kan para sahabat kalau menukil tentang Nabi SAW mereka mengatakan ya telah diutus Muhammad kepada kami. Tidak ada aib di situ. Bukan berarti mengurangi kadar penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam.